Afika, Hilal. Nice to meet you guys. Ini udah meeting keempat ya, jadi udah pertemuan keempat dan udah lama banget dari pertemuan yang ketiga. Oke, nah untuk yang pertemuan keempat ini kita akan bahas hal yang berhubungan dengan pertemuan ketiga. Ayo, pertemuan ketiga kemarin kita bahas apa? Oke, so let's learning English together. Oke, nah ini dia yang kita pelajarin di meeting 3 ya, pertemuan ketiga. Kita belajar tentang clothes ya. Clothes itu artinya adalah ya benar banget, artinya adalah pakaian. Jadi kita akan belajar lagi hal yang berbau tentang pakaian yang berhubungan dengan pakaian. Oke, kita review sedikit ya. Kemarin itu ada pakaian, kita akan review dari yang paling atas seperti minggu lalu, seperti pertemuan terakhir. Yang pertama itu ada cap, topi, hat, topi juga ya, tapi yang bundar, yang untuk perempuan, shirt, kemeja, tie, tali dasi, t-shirt, kaos. Nah, ada juga sweater, ya, sweater, jacket, ya, jaket. Terus ada trousers, celana panjang, skirt, rok, ya, dan shorts. Oke, next ada dress, gaun, ya, buat cewek-cewek kayak Nadia, Afika. Terus ada pajama, ya, baju tidur atau piyama. Dan yang kalau dipakai untuk ke sekolah, uniform. Oke, terus kita ke bagian bawah. Ada kaos kaki, socks. Ada sepatu, shoes. Dan ada sandal, slippers. Oke. Nah, kita udah review tadi itu adalah jenis-jenis clothes ya. Jenis-jenis pakaian dari atas sampai bawah. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih? Nah, sekarang kita akan belajar tentang clothes functions. Alright. Apa sih Kak clothes functions? Clothes functions adalah kegunaan pakaian ya. Jadi kita harus tahu topi itu gunanya apa, jaket itu gunanya apa, sepatu itu gunanya apa. Alright. Nah, jadi di kegunaan pakaian ini kita akan belajar dua, yaitu untuk apa digunakan dan kapan harus digunakan ya. Jadi kita akan belajar untuk apa sih topi digunakan, ya, apa fungsinya dan kapan kita harus menggunakan topi. Oke. Oke, karena sepertinya sudah mulai tidak sabar untuk belajar, kita langsung next aja. Ini dia, clothes functions. Kita mulai dari yang atas dulu, seperti biasa ya. From the top, oke, dari atas ya. Cap dan hat. Oke, cap dan hat. Ingat kalau cap itu topi biasa ya untuk laki-laki ya, atau untuk kalau sekolah pakai topi yang kayak gitu juga. Dan hat itu topi yang bundar. Bundar itu biasanya untuk liburan, untuk cewek-cewek. Nah, sekarang kita lihat apa fungsi dari cap dan hat. Nah, ini dia fungsinya. Fungsinya itu adalah untuk melindungi kita dari cuaca panas. Oke, kita baca sama-sama bahasa Inggrisnya cuaca panas. Hot weather. Good. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada anak yang kepanasan sama terik matahari, sama ada juga lagi berlibur ya di pantai. Jadi, topi ini ya, biasanya kalau topi yang atas, cap itu digunakan untuk melindungi dari panas matahari. Jadi kalau panas, biasanya kita sering lihat ada orang pakai topi. Nah, itu dia untuk melindungi kepalanya dari panas. Karena kan panas kalau nggak ditutupin gitu ya kepala bisa bikin pusing gitu kan, atau bisa bikin hitam kulit ya. Jadi harus ditutupin pakai cap, topi. Bisa juga sih pakai hat. Nah, tapi biasanya hat ini digunakan kalau kita lagi berlibur gitu ya kan, sering kan siapa yang sering ke pantai atau berlibur ke mana gitu kan, biasanya kalau panas itu orangnya pakai hat, topi yang kayak gitu ya, biar cantik gitu di foto-foto. Oke, kita udah belajar tentang cap dan hat, kegunaannya. Nah, selanjutnya kita belajar nih dia, ini adalah serangkaian ya, serangkaian clothes yang digunakan untuk biasanya fungsinya sama ya. Coba kita lihat dari yang paling kiri ya, yang warna biru itu apa sih?
Ya, jadi itu adalah sweater, ya. Terus yang kedua tuh coat, ya. Yang ketiga tuh scarf, ya, shawl, scarf. Terus ada yang keempat, yang untuk di tangan, glove. Ya, sarung tangan ya, glove. Dan yang terakhir, jacket. Ya, good good. Nah, ini kelima-lima ini mempunyai fungsi yang sama. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk melindungi ya tubuh kita dari cuaca dingin. Cuaca dingin bahasa Inggrisnya adalah cold weather. Good. Sekali lagi cold weather. Nah, cuaca dingin ya. Nah, ini seperti yang ada di gambar ini biasanya ya kalau di luar negeri kayak Amerika, Inggris itu kan mereka ada 4 musim. Kalau kita kan cuma 2 musim ya. Jadi kita nggak ada snow, kita nggak ada salju. Nah, kalau di sana kalau udah mulai musim salju ya akhir tahun itu mereka menggunakan clothes ya, pakaian-pakaian yang berikut ini, sweater, pakai shawl ya, kayak ini di gambar dia pakai shawl, terus juga pakai sarung tangan karena di sana dingin banget kayak bahkan harus pakai jaket berlapis-lapis. Karena kalau pakai cuman kaos biasa di sana ya bisa kedinginan lah, ya kan? Nah, atau biasanya juga kita pakai kalau misalnya kita sakit. Misalnya kalau Nadia, Afika, Hilal sakit ya kan, pasti biasanya pakai sweater atau pakai jaket ya kan biar nggak kedinginan. Oke, jadi bisa digunakan untuk cold weather or when we sick. Oke, atau ketika kita sakit nih seperti gambar cowok yang ada di situ dia menggigil ya, itu dia sepertinya dia demam, fever, oke? Oke, next. Nah, ini kita lihat nih apa gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah pajama. Alright, good. Pajama artinya adalah piyama atau baju tidur. Nah, namanya aja udah baju tidur nih, Hilal, Afrika, Nadia. Baju tidur pasti fungsinya gunanya adalah untuk kita lihat. Nah, ini dia gunanya adalah untuk digunakan saat kita mau tidur. Lihat nih ya, gambar anak-anak di situ kan, dia kayak mau tidur nih, nguap dia. Jadi ini ada dua. Kita baca bersama-sama ya. At night or go to sleep. Oke, jadi kita gunakan at night ya, saat malam hari atau or when we want to go to sleep ya, saat kita ingin tidur. Nah, biasanya kalau mau tidur kalau di luar negeri itu mereka memang pakai pajama, pakai baju tidur biasanya. Nah, kalau di sini mungkin nggak terlalu kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau sehari-hari di rumah kita pakai baju tidur gitu. Tapi fungsinya biasanya saat digunakan untuk malam atau saat kita mau tidur. Oke, pajama udah. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini pasti familiar kan? Ini apa? Ya, ini seragam. Seragam bahasa Inggrisnya uniform. Uniform. Nah, sebelah seragam apa tuh? Sepatu. Nah, sepatu bahasa Inggrisnya shoes. Ya, jadi uniform dan shoes digunakan untuk school ya, for school. Nih, lihat ada anak pakai tas, pakai seragam, pakai topi, pakai sepatu. Nah, ini dia school, sekolah ya. Jadi kalau ke sekolah nggak boleh pakai sendal, pakainya sepatu, shoes. Seragam, uniform, sama sepatu, shoes. Oke? Jadi jangan sampai salah pakaian ya, jangan sampai salah baju. Nah, walaupun sekarang sekolahnya online, ya dari rumah, Afika, Nadia, dan Hilal, cuman lewat Zoom atau lewat Google Meet atau lewat video gitu doang ya, tapi tetap harus pakai uniform, harus pakai seragam, oke? Biar semangat lagi belajarnya, biar makin semangat belajarnya. Next, kita udah pajama, kita udah uniform, kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Kita lihat ya, ini adalah gaun, gaun bahasa Inggrisnya dress. Oke, good. Terus ada apa nih?
Ya, benar. Ini rok. Rok itu adalah skirt. Oke. Terus ada celana panjang. Celana panjang bahasa Inggrisnya trousers. Good. Nah, selanjutnya ada, nah ini dia jas ya. Jas sama setelan. Setelan untuk cowok biasanya ya kalau ke acara-acara resmi gitu ya. Namanya adalah apa kemarin? Sit. Iya. Sit. Ya, good. Terus ada kemeja. Kemeja bahasa Inggrisnya yes, good. Shirt. Dan lagi-lagi sepatu, shoes. Nah, dress, skirt, trousers, suit, terus apa lagi nih? Pokoknya semuanya nih ya yang ada di sini itu biasanya functionnya ya, fungsinya, kegunaannya itu sama, hampir mirip. Digunakan saat apa dan waktu apa dan di mana. Ayo kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi, ini clothes yang ini, yang di bagian bawah ini, keenam-enamnya itu digunakan for formal events, ya, or when we want to go to party. Yay! Jadi, digunakan saat acara-acara formal, acara-acara resmi, misalnya ke pernikahan, ke acara pernikahan. Nggak mungkin dong pakai pajama, ya kan? Nggak mungkin pakai baju tidur, pasti pakainya dress, atau mungkin Nadia dan Afika pakai skirt, ya, pakai rok. Nah, kalau Hilal pakai trousers, pakai celana panjang, pakai shoes, sepatu. Nggak mungkin kita pakai celana pendek, ya. Jadi, disesuaikan dengan clothes functions-nya atau go to party. Ya, jadi kalau misalnya datang ke acara ulang tahun teman ya atau pesta pesta-pesta lainnya itu pasti pakainya dress ya, pakainya skirt. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga beberapa pakaian yang functionnya itu dia hampir bisa juga digunakan di acara formal, tapi bisa juga digunakan di daily activities. Oke, kita lihat. Nah, ini yang pertama, kaos. Kaos, bahasa Inggrisnya t-shirt. Ya, jadi pakai T ya. Kalau tadi kemeja, nggak pakai T, cuman shirt. Kalau kaos, t-shirt. Good. Nah, selanjutnya ini sama ya, kayak tadi skirt juga, ya, rok. Terus ada celana panjang juga, trousers, ya sama kayak tadi. Terus ada celana pendek, shorts. Dan ada sendal. Sendal bahasa Inggrisnya adalah slippers. Oke, nah di sini kan ada beberapa nih, ya kayak rok dan celana panjang seperti yang tadi. Tapi sebenarnya ini kelima-limanya juga hampir mirip kegunaannya, yaitu hampir sama digunakan saat apa dan di mana dan untuk apa. Oke, kita lihat. Nah, jadi sebenarnya rok dan celana panjang, skirt and trousers itu juga bisa digunakan saat daily activities. Daily activities. Ya, bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya kita cuma di rumah doang pakai rok, boleh nggak, Kak? Boleh dong. Masa nggak boleh? Di rumah pakai celana panjang, boleh nggak, Kak? Boleh dong. Tapi biasanya kan, nih Nadia, Afika, dan Hilal pakai celana panjangnya kalau di rumah pasti berbeda dengan celana panjangnya kalau misalnya pergi ke party or events, formal events ya, atau pergi ke acara-acara formal sama ke pesta itu pasti beda kan celana panjangnya. Biasanya kalau yang di rumah kita pakainya celana panjang, celananya memang panjang dia ukurannya, tapi biasanya dia terbuat dari celana bahan gitu. Nah, tapi kalau kita pergi ke pesta atau ke acara-acara formal, kita pasti biasanya menggunakan celana jeans gitu ya. Nah, kalau di rumah biasanya pakai rok rok yang selutut atau bahannya bahan rok bahan. Nah, tapi kalau kita pergi ke acara formal atau pesta, pasti pakainya rok yang panjang, rok yang bagus ya kan? Jadi sama aja, asalkan kita harus tahu clothes yang kita gunakan itu sesuai nggak kalau kita gunakan di
tempat-tempat atau di saat-saat tertentu. Nah, kalau kaos ya, t-shirt sama shorts pasti selalu digunakan di kehidupan sehari-hari kita sebagai warga Indonesia. Benar apa benar? Benar ya. Jadi memang benar. Kalau kita di rumah pasti biasanya pakai kaos doang sama pakai celana pendek doang ya. Karena cuaca negara kita Indonesia, our weather is hot ya, benar-benar panas. Jadi nggak bisa kita pakai jaket di rumah, itu nggak mungkin. Kita bakal kegerahan. Kita pasti pakai ya kaos-kaos, kaos oblong sama celana pendek atau rok pendek gitu ya. Nah, kalau kemana-mana ke sehari-hari, ke warung atau pergi bermain nih seperti yang ada gambar di sini ya, bermain dengan teman, itu pasti gunakan sendal ya, slippers. Nggak mungkin kita cuma mau main doang pakai sepatu bagus, sepatu sekolah ya kan, sayang sepatunya kotor, jadi kita pakainya sendal. Nah, jadi seperti itu ya clothes function. Oke, thank you. Itu yang kita pelajari minggu ini, minggu keempat. Dan tidak terasa ya, ternyata udah minggu keempat. Ternyata ini terakhir pertemuan kita. Kakak mau pesan untuk Nadia, Afika, dan Hila untuk tetap keep safe and keep healthy. Oke? Nggak apa-apa, jangan sedih dulu. Karena kita akan bertemu di video call, di meeting. Oke? See you on video call. Bye-bye. Semangat belajarnya.